Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Malam Selasa selalu menjadi malam yang penuh berkah di pesantren Sabilut Taubah. Para santri berkumpul di aula utama, duduk bersila dengan khusyuk, berzikir bersama di bawah bimbingan para kiai. Suara lantunan doa dan syalawat menggema, menciptakan suasana yang begitu tenang dan damai. Di tengah lingkaran santri, Gus Ikdam duduk dengan penuh wibawa, siap memberikan ceramah yang selalu dinanti-nantikan. Ceramah malam itu membahas pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup. Dengan tutur kata yang lembut namun penuh makna, Gus Ikdam menyampaikan kisah para ulama terdahulu yang tetap teguh meskipun menghadapi berbagai cobaan. Para santri mendengarkan dengan saksama, mencatat hikmah yang bisa mereka petik. Malam yang dingin terasa hangat karena cahaya ilmu yang mengalir dari lisan sang guru. Namun, di luar pagar pesantren, ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa pria asing terlihat berdiri di kejauhan, memperhatikan kegiatan di dalam dengan sorot mata tajam. Tanpa disadari oleh para santri, malam yang tenang itu sedang diawasi oleh pihak yang memiliki niat buruk. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, seorang pria berperawakan kekar duduk di hadapan Hercules, sosok yang dikenal sebagai pemimpin kelompok preman paling ditakuti. Pria itu, yang merupakan salah satu anak buahnya, membisikkan sesuatu dengan nada serius. "Bos, di pesantren itu ada acara rutinan. Banyak orang berkumpul, mereka santai, tidak waspada. Ini kesempatan bagus." Hercules menyipitkan mata, memikirkan informasi yang baru saja diterimanya. Ia memang sudah lama menaruh curiga pada pesantren Sabilut Taubah. Konon, pesantren itu semakin berpengaruh dan mulai menghambat beberapa bisnis ilegalnya. Jika dibiarkan, bisa-bisa pengaruhnya semakin besar dan mengganggu kepentingannya. Ia mengangguk perlahan, rencana jahat mulai tersusun di kepalanya. "Aku tidak suka ada tempat yang terlalu berpengaruh di wilayah kita," ujar Hercules dengan nada dingin. "Kumpulkan anak-anak. Malam ini kita beri mereka pelajaran." Sebuah senyum licik tersungging di wajahnya, sementara anak buahnya segera bergegas untuk mengumpulkan orang-orang mereka. Malam semakin larut ketika beberapa mobil hitam melaju tanpa suara menuju pesantren Sabilut Taubah. Di dalamnya, Hercules duduk dengan tangan terlipat, tatapannya penuh dengan amarah yang mendidih. Bersamanya, belasan anak buahnya yang bertubuh kekar dan bersenjata tajam siap melaksanakan perintahnya. "Jangan ada yang macam-macam," ucap Hercules dengan nada dingin. "Kita buat mereka ketakutan, biar tahu siapa yang berkuasa di sini." Salah satu anak buahnya tertawa kecil, seolah menikmati rencana yang akan segera mereka jalankan. Sementara itu, di dalam pesantren, para santri masih tenggelam dalam lantunan zikir. Mereka tak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat, hanya beberapa meter dari gerbang pesantren yang selama ini menjadi tempat mereka mencari ilmu dan kedamaian. Seorang santri senior bernama Ilham yang kebetulan sedang berjalan di halaman depan pesantren merasa ada sesuatu yang janggal. Dari kejauhan, ia melihat beberapa mobil berhenti di luar pagar, dan beberapa pria berbadan tegap mulai turun satu persatu. Ilham merasakan firasat tidak enak. Ia segera berlari ke arah aula utama dan memberitahu Ustaz Ridwan, salah satu pengurus pesantren. "Pak Ustaz, ada beberapa orang mencurigakan di luar. Sepertinya mereka bukan tamu biasa," lapornya dengan napas sedikit terengah. Ustaz Ridwan mengerutkan dahi. Ia langsung menghubungi beberapa santri lain untuk berjaga-jaga di sekitar gerbang. Dalam hatinya, ia berdoa agar ini hanya kekhawatiran yang berlebihan. Namun, seiring dengan semakin banyaknya pria asing yang berdatangan, kekhawatiran itu berubah menjadi kenyataan. Tanpa aba-aba, salah satu anak buah Hercules tiba-tiba menendang gerbang pesantren hingga terbuka lebar. Para santri yang berjaga di dekatnya terkejut dan mundur beberapa langkah. Seorang pria berambut cepat melangkah masuk dengan tatapan menghina. "Pesantren ini terlalu banyak omong soal moral. Malam ini, kita buat kalian sadar siapa yang berkuasa di sini," serunya dengan nada kasar.
Beberapa orang lainnya mulai merusak fasilitas pesantren. Mereka menendang kursi, melempar pot bunga, bahkan mencabut spanduk berisi ayat-ayat suci. Para santri hanya bisa menatap dengan ngeri, tidak menyangka bahwa malam zikir yang damai berubah menjadi malam penuh ancaman. Namun, di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam tetap duduk tenang di atas mimbar. Dengan suara yang tetap berwibawa, ia berkata, "Jika kalian datang mencari masalah, ingatlah bahwa kegelapan tidak akan pernah bisa mengalahkan cahaya." Ucapannya membuat beberapa preman terdiam sesaat, seolah ada sesuatu yang menggetarkan hati mereka. Beberapa santri yang lebih tua, termasuk Ilham, tidak bisa tinggal diam melihat pesantren mereka dinodai oleh para preman. Dengan penuh keberanian, mereka maju, berusaha menghadang para perusuh. Salah satu santri mencoba menarik tangan preman yang sedang merusak rak kitab, sementara yang lain membentuk barikade untuk melindungi aula utama. Namun, mereka kalah tenaga. Para preman yang berbadan kekar dengan mudah mendorong dan menjatuhkan para santri. Ilham sendiri terkena pukulan di bahunya hingga tersungkur di tanah. Para santri lainnya ingin membantu, tetapi ketakutan mulai menyelinap dalam hati mereka. Meskipun begitu, mereka tidak menyerah. Mata mereka memancarkan keberanian, meski tubuh mereka lemah di hadapan kekuatan lawan. Seorang preman tertawa sinis melihat usaha para santri. "Kalian cuma anak-anak? Berani melawan kami," katanya sambil menendang salah satu kursi. Meski kalah fisik, hati para santri tetap teguh. Mereka sadar, pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal keyakinan dan keberanian. Dalam kepanikan yang melanda, para santri yang masih berada di aula utama mulai mengangkat tangan mereka, memanjatkan doa. Mereka meminta perlindungan dari Allah, memohon agar kekacauan ini segera berakhir. Suara doa yang lirih pada awalnya, perlahan semakin kuat, menyatu dalam kesyahduan yang menyentuh langit. Di sudut ruangan, seorang santri kecil yang masih berumur 10 tahun menggenggam tasbihnya erat-erat. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, lindungi pesantren kami, lindungi guru-guru kami." Meskipun ketakutan, ia percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang beriman. Di luar, beberapa preman mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran dalam hati mereka, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka untuk melanjutkan perbuatan buruk. Salah satu dari mereka menoleh ke belakang, mendengar suara zikir yang semakin menguat. Entah mengapa, ia merasa tangannya gemetar. Melihat anak buahnya ragu, Hercules semakin berang. Ia maju ke depan, menendang sebuah meja hingga terbalik. "Apa kalian takut dengan doa mereka? Mereka cuma bocah-bocah yang tidak berdaya." Suaranya menggema di aula pesantren, membuat para santri semakin ketakutan. Tatapan Hercules penuh dengan kebencian. Ia merasa terhina bahwa tempat seperti ini bisa mengusik bisnisnya. Baginya, kekuatan adalah segalanya, dan malam ini ia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. "Siapa yang berani menghentikanku?" teriaknya dengan penuh amarah. Namun, tidak ada yang menjawab. Para santri hanya terus berzikir, semakin lama semakin lantang. Tatapan mereka tidak lagi dipenuhi ketakutan, tetapi keyakinan yang mendalam. Hercules semakin geram. Ia melangkah maju, berniat untuk memberikan pelajaran kepada para santri dengan tangannya sendiri. Saat Hercules bersiap melancarkan aksinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara zikir para santri menggema lebih keras, memenuhi setiap sudut pesantren. Seakan ada kekuatan yang bangkit dari dalam diri mereka, menjadikan zikir itu sebagai benteng yang tidak bisa ditembus. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Lampu aula berkedip sesaat, dan suasana berubah menjadi lebih khusyuk. Beberapa anak buah Hercules mulai merasa gelisah, beberapa bahkan mundur tanpa sadar. Ada sesuatu yang berbeda dalam suasana malam itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Salah satu preman berbisik kepada temannya, "Bos, ada yang gak beres. Rasanya kita harus pergi dari sini." Namun, Hercules menatap tajam, menolak tunduk pada perasaan aneh yang mulai merayap di hatinya. Ia tetap berdiri di tempat, menantang keheningan yang mulai menyelimuti. Di tengah ketegangan itu, pintu aula utama terbuka perlahan. Dari dalam, sosok Gus Ikdam melangkah keluar dengan tenang. Wajahnya bersih, penuh wibawa, dan sorot matanya teduh namun tajam. Ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut saat berjalan ke arah Hercules. Seluruh pesantren mendadak sunyi. Para santri menatap guru mereka dengan harapan, sementara para preman terdiam,
seolah merasakan aura yang berbeda dari sosok ini. Hercules sendiri merasa ada sesuatu yang berat di dadanya. Ia berusaha menepis perasaan itu, tetapi semakin Gus Ikdam mendekat, semakin sulit baginya untuk mengendalikan kegelisahan dalam hatinya. "Anak muda," ujar Gus Ikdam dengan suara lembut namun tegas. "Apa yang kau cari dengan kekerasan ini? Apakah kau pikir kekuatan sejati ada dalam otot dan senjata?" Matanya menatap Hercules dalam-dalam, seolah menembus jiwanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hercules merasa ragu. Hercules menatap Gus Ikdam dengan penuh amarah, tetapi semakin lama ia menatap, semakin sulit baginya untuk mempertahankan kebenciannya. Mata Gus Ikdam tidak dipenuhi ketakutan atau kemarahan, melainkan keteduhan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat Hercules merasa seolah dirinya tengah telanjang, semua rahasia dan luka batinnya terbuka tanpa perlu diucapkan. Sekejap, bayangan masa lalunya melintas di benaknya. Kenangan tentang masa kecil yang keras, tentang ibunya yang sering menangis sendirian, tentang ayahnya yang meninggalkannya tanpa pesan. Semua itu kembali begitu saja, seperti luka lama yang baru disadari masih ada. Dadanya terasa sesak, tetapi ia tidak mengerti mengapa. Para anak buahnya memperhatikan dengan bingung. Mereka belum pernah melihat bos mereka terdiam seperti ini, seolah kehilangan kata-kata. Suasana pesantren masih sunyi, hanya suara zikir para santri yang terus menggema, semakin lama semakin menguat. Gus Ikdam melangkah lebih dekat, lalu berbicara dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. "Anak muda, apa yang sebenarnya kau cari?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi bagaikan palu yang menghantam dada Hercules. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kekuatan adalah segalanya. Ia membangun ketakutan di sekelilingnya, memastikan tidak ada yang berani menentangnya. Tetapi di depan sosok lelaki tua ini, ia merasa seperti anak kecil yang tersesat. Apakah ini tujuan hidupnya? Menebar ketakutan dan menghancurkan? Tangan Hercules mengepal, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Ia ingin menjawab, ingin menyangkal, tetapi bibirnya terasa kaku. Ia baru menyadari, selama ini ia hanya bergerak tanpa arah, seperti kapal yang terombang-ambing tanpa tujuan di lautan luas. Perasaan asing mulai merayap dalam hati Hercules. Kemarahan yang selama ini menjadi bahan bakarnya perlahan memudar, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam, kesadaran. Ia mulai memahami bahwa yang dihadapinya bukan sekadar seorang kiai, tetapi seseorang yang melihatnya lebih dalam dari sekadar fisiknya yang kuat. Ia melirik anak buahnya, yang kini terlihat ragu dan tidak lagi segarang sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan sudah mundur perlahan, seperti takut akan sesuatu yang tak terlihat. Ini bukan ketakutan fisik, ini adalah ketakutan akan kebenaran yang selama ini mereka hindari. Tetapi Hercules masih seorang pria yang keras kepala. Ia menggertakkan giginya, menolak menyerah begitu saja. "Aku tak butuh omongan kosong," serunya, mencoba mengembalikan kendali dirinya. Namun, suaranya tidak lagi sekeras sebelumnya. Ada getaran dalam nada bicaranya, sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan. Dalam usahanya untuk mempertahankan gengsinya, Hercules tiba-tiba mengangkat tangannya, berniat menyerang Gus Ikdam. Para santri yang melihatnya menahan napas, beberapa bahkan hampir berteriak. Namun, sebelum tangannya bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang aneh terjadi. Tangannya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang tidak terlihat namun begitu kuat. Ia mencoba menggerakkannya, tetapi semakin ia memaksa, semakin besar tekanan yang ia rasakan di tubuhnya. Lututnya melemas, dan tanpa bisa dicegah, ia jatuh berlutut di tanah. Anak buahnya terbelalak melihat pemimpin mereka yang gagah kini tersungkur di hadapan seorang kiai tua. Suasana menjadi semakin hening, hanya terdengar suara napas berat Hercules yang masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seolah seluruh tubuhnya tidak lagi dikuasai oleh egonya, melainkan oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Tiba-tiba, suasana pesantren berubah. Dari dalam aula, cahaya lembut muncul, perlahan-lahan menyebar ke seluruh halaman pesantren. Cahaya itu bukan cahaya biasa, bukan dari lampu, bukan dari api, melainkan cahaya yang terasa hangat, menenangkan, dan membangkitkan perasaan damai yang tak terlukiskan. Para preman yang tadinya garang kini terdiam. Beberapa dari mereka mulai menangis tanpa tahu alasan pasti. Ada sesuatu dalam cahaya itu yang menyentuh hati mereka, sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya.
Bahkan Hercules sendiri merasakan air mata menggenang di sudut matanya, meskipun ia berusaha keras untuk menahannya. Gus Ikdam tetap berdiri dengan tenang, menatap Hercules dengan penuh kasih. Setiap manusia bisa berubah, nak. Kau hanya perlu memilih jalan yang benar, katanya dengan lembut. Kata-kata itu menembus hati Hercules lebih dalam daripada pukulan atau hinaan manapun yang pernah ia terima. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, bukan dalam arti lemah, tetapi dalam arti ia menyadari betapa ia telah tersesat. Gus Ikdam menarik napas dalam, lalu menatap Hercules dengan mata penuh pemahaman. Kau lahir dari seorang ibu yang sering menangis di dalam kesunyian, bukan, ucapnya dengan lembut. Hercules tersentak. Kata-kata itu seperti anak panah yang menembus dadanya. Ia tak pernah menceritakan masa lalunya kepada siapapun, bahkan kepada anak buahnya. Bagaimana Kia ini bisa tahu? Apa yang kau tahu tentang aku? Tanyanya dengan suara bergetar. Gus Ikdam tersenyum tipis. Aku tahu kau pernah menjadi anak yang baik. Kau pernah merasakan cinta, tapi dunia mengajarkanmu bahwa kelembutan adalah kelemahan. Maka kau memilih kekerasan sebagai pelindung. Tapi, nak, tidak ada manusia yang benar-benar kuat jika hatinya kosong. Hercules merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan. Bukan ketakutan akan kematian atau kekalahan, tetapi ketakutan karena semua yang ia yakini selama ini ternyata salah. Ia telah menghabiskan hidupnya membangun tembok kekuatan, tetapi di hadapan Gus Ikdam, tembok itu runtuh begitu saja. Tangannya bergetar. Ia ingin membantah, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar. Ia mengingat ibunya yang dulu selalu memeluknya erat sebelum tidur, ayahnya yang pergi tanpa jejak, dan jalan hidup yang ia pilih karena dunia terasa kejam padanya. Tidak ada manusia yang lahir untuk menjadi jahat, nak, kata Gus Ikdam lagi. Kau hanya kehilangan arah. Tapi Allah selalu membuka jalan pulang bagi siapapun yang mau kembali. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Air mata jatuh dari mata Hercules. Ia mencoba menahannya, tetapi gagal. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban bertahun-tahun yang akhirnya runtuh. Hercules yang selama ini dikenal sebagai pria tanpa belas kasih, kini menangis di depan semua orang. Isakannya terdengar lirih, tetapi cukup untuk membuat semua anak buahnya terdiam. Mereka belum pernah melihat pemimpin mereka seperti ini, rapuh, hancur, dan jujur. Apa aku masih bisa dimaafkan? Gumamnya dengan suara bergetar. Aku sudah terlalu jauh, terlalu banyak yang kusakiti. Air matanya jatuh ke tanah pesantren, membawa serta keangkuhan yang selama ini ia pertahankan. Anak buah Hercules saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa dari mereka menunduk, mencoba menghindari kenyataan yang kini terpampang di depan mereka. Jika pemimpin mereka bisa berubah, apa artinya mereka selama ini? Salah satu preman yang paling setia pada Hercules akhirnya bersuara, suaranya bergetar. Bos, kalau kau berubah, lalu bagaimana dengan kami? Gus Ikdam menatap mereka satu persatu. Setiap orang punya pilihan. Jika kalian memilih jalan yang benar, pintu taubat selalu terbuka. Tidak ada yang terlalu kotor bagi rahmat Allah. Kata-kata itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat beberapa preman mulai menangis dalam diam. Hercules perlahan menunduk, lalu bersujud di tanah pesantren. Tubuhnya yang besar bergetar, dan air matanya jatuh tanpa henti. Ya Allah, aku tidak tahu apakah kau masih mau menerimaku, tapi aku tidak ingin hidup dalam kegelapan lagi. Suaranya parau, penuh penyesalan. Melihat pemimpin mereka bersujud, satu persatu anak buahnya ikut berlutut. Mereka menangis, menyesali semua yang telah mereka lakukan. Malam yang tadinya penuh amarah berubah menjadi malam penuh keharuan. Para santri yang sejak tadi berzikir pun ikut menangis, menyaksikan keajaiban yang tak mereka sangka. Gus Ikdam tersenyum. Allah lebih dekat dari yang kau kira, nak. Jika kau mengetuk pintunya dengan hati yang tulus, dia pasti akan membukakan jalan. Malam itu, di Sabilut Taubah, para preman yang dulu datang untuk menghancurkan, kini bersujud dalam tangis, meminta ampunan. Pagi setelah kejadian itu, suasana di pesantren Sabilut Taubah terasa berbeda. Para santri yang semula penuh ketakutan kini mulai menerima kenyataan bahwa para preman yang semalam membuat keributan kini bukan lagi ancaman. Mereka telah berubah, atau setidaknya, sedang dalam proses perubahan. Beberapa santri masih ragu, tetapi Ilham, yang sebelumnya berani melawan Hercules,
justru menjadi yang pertama mendekati mereka. Dengan senyum ramah, ia memberikan segelas teh hangat kepada salah satu preman yang masih duduk termenung di teras pesantren. "Minum dulu, Bang. Dinginnya pagi lebih enak ditemani teh," ucapnya. Preman itu terdiam, lalu menerima teh itu dengan tangan gemetar. Sedikit demi sedikit, batas yang memisahkan santri dan para preman mulai memudar. Mereka yang dulu datang dengan niat buruk ini merasa mendapatkan tempat yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya, tempat yang menerima mereka tanpa syarat, tanpa penghinaan, hanya dengan kasih sayang dan pengertian. Di aula utama, Gus Ikdam duduk mengelilingi para santri dan preman yang kini duduk bersila di hadapannya. Mata mereka penuh perhatian, menunggu setiap kata yang akan keluar dari lisan sang kiai. "Taubat itu bukan hanya menyesali kesalahan," kata Gus Ikdam dengan suara lembut. "Taubat adalah perjalanan. Perjalanan untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki diri, dan untuk menebus apa yang telah salah." Ia menatap Hercules yang duduk di barisan depan. "Kalian telah memulai langkah pertama. Sekarang tugas kalian adalah istiqomah, berpegang teguh pada perubahan itu." Hercules mengangguk pelan. Kata-kata Gus Ikdam seperti air yang menyejukkan dahaganya selama ini. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki tujuan yang benar. Hari-hari berikutnya, Hercules mulai menjalani hidup baru. Ia membantu membersihkan pesantren, belajar mengaji dengan santri-santri yang lebih muda, dan bahkan mulai mengenakan pakaian yang lebih sederhana. Anak-anak pesantren awalnya masih canggung melihat sosok pria yang dulu begitu ditakuti kini duduk di serambi masjid, membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Tapi mereka tahu, inilah proses. Tak ada perubahan yang instan, dan tak ada manusia yang benar-benar tertutup dari hidayah jika hatinya sudah terbuka. Suatu sore, ilham menghampiri Hercules yang tengah menyapu halaman. "Bang, nanti malam kita ada rutinan zikir lagi. Mau ikut?" tanyanya dengan senyum. Hercules menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Boleh. Aku ingin merasakan malam Selasa di pesantren sebagai bagian dari kalian." Setelah beberapa waktu tinggal di pesantren, Hercules mulai menyadari bahwa masih banyak orang di luar sana yang seperti dirinya dulu, tersesat, penuh amarah, dan tak tahu kemana harus pulang. Ia mendatangi Gus Ikdam suatu malam. "Gus, aku ingin mengajak teman-teman lama yang masih di luar sana. Aku ingin mereka juga merasakan apa yang aku rasakan di sini." Gus Ikdam menatapnya lama, lalu tersenyum. "Itu tugas yang mulia, Nak. Tapi ingat, mengubah orang lain butuh kesabaran. Yang terpenting, pastikan dulu hatimu benar-benar kokoh." Hercules mengangguk mantap. Ia tahu, jalannya masih panjang. Tapi kini, ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia memiliki pesantren ini, guru ini, dan yang terpenting, ia memiliki keyakinan baru dalam hatinya. Malam Selasa kembali tiba. Aula pesantren kembali dipenuhi para santri yang duduk bersila, berzikir bersama, mengisi ruangan dengan suara yang lembut dan menenangkan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan, Hercules dan beberapa mantan preman duduk bersama, mengikuti zikir dengan khusyuk. Wajah mereka tak lagi penuh kemarahan, tetapi penuh kedamaian. Mereka yang dulu datang untuk menghancurkan, kini menjadi bagian dari keluarga besar pesantren Sabilut Taubah. Di luar, langit malam terlihat lebih cerah dari biasanya. Seolah alam pun ikut bersaksi bahwa malam yang dulu penuh kekacauan kini menjadi malam yang penuh berkah. Cahaya bulan menerangi halaman pesantren, menyaksikan perjalanan taubat yang begitu indah.